Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada saat ini Tuhan boleh kembali mengumpulkan kami secara online dari tempat kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan juga merenunginya bersama-sama. Urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan setiap firman yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 7. Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ke 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kepada jemaat di Efesus, demikian LAI memberikan judul. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya dan juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pada saat ini Bapak Ibu sudah masak? Sudah menyiapkan sarapan pagi? Jika saya pagi tadi saya sudah menyantap sepiring nasi dan beberapa lauk pauk yang sudah saya masak bersama dengan adik-adik saya di rumah. Bapak Ibu, terkadang ketika beraktivitas, ketika dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu hari minimal saya harus makan sepiring nasi. Malah terkadang saya bersama dengan adik-adik saya sering bergurau, jikalau kami sudah makan pizza, sudah makan lemper, sudah makan lontong, kalau belum makan nasi namanya belum makan. Jadi kami sekeluarga sangat Indonesia sekali lidahnya. Kami sangat mencintai nasi dan makanan pokok kami adalah nasi. Sejak kecil kami telah terbiasa untuk makan nasi hingga beranjak dewasa kebiasaan itu terus terbawa. Bapak Ibu, nasi menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia secara khusus karena di Indonesia kita sangat mudah menemukan beras dibandingkan dengan gandum. Jika kita lihat secara sekilas agaknya baik jika kita makan nasi. Karena pertama itu sudah menjadi kebiasaan kita dan itu menjadi makanan pokok kesukaan bangsa Indonesia. Termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu di rumah. Tetapi pernahkah Bapak Ibu melihat atau membaca atau mengetahui bahwasanya terkadang nasi
menjadi salah satu makanan yang kurang baik, terutama bagi setiap kita yang memiliki riwayat diabetes. Kebetulan keluarga besar saya memiliki riwayat diabetes. Oleh sebab itu, ketika kami makan nasi, sangat dianjurkan untuk mengatur takaran nasi yang kami makan. Nasi yang awalnya semula terlihat baik, ternyata jika kita telusuri lebih dalam, ada yang tidak baik, yaitu ketika kita adalah penderita diabetes, maka nasi menjadi makanan yang kurang cocok bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan kali ini, kita bersama-sama melihat bagaimana Allah menegur orang-orang di Efesus. Walaupun orang-orang di Efesus kala itu hidup dengan baik, mereka tekun menjalankan firman Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa kita bilang sebagai teladan. Bahkan mereka berani mendobrak mereka yang pendusta, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya rasul. Mereka berani untuk berbicara mengenai itu. Ketekunan orang-orang Efesus, kelakuan baik orang-orang Efesus patut untuk kita apresiasi. Namun uniknya Bapak Ibu, di dalam bacaan kita saat ini, kita justru melihat bagaimana Tuhan menegur orang-orang Efesus. Ia mengatakan bahwasanya orang-orang Efesus, walaupun mereka hidup dalam kebaikan, mereka hidup dalam ketekunan, ketaatan, tetapi ada satu hal yang menjadi garis bawah bagi Allah. Ada satu hal yang harus menjadi perhatian bagi orang-orang Efesus kala itu. Allah menegurnya karena bagi Allah, orang-orang Efesus melakukan hal baik, melakukan ketekunan, mereka hidup dalam ketekunan, mereka hidup dalam ketaatan, bukan karena kasih yang awalnya mereka kenal. Jikalau sebelumnya Bapak Ibu kita bisa melihat dalam surat-surat rasul bahwasanya orang-orang Efesus dibimbing, disertai untuk hidup berkelakuan baik atas dasar kasih. Mereka diminta untuk mengasihi sesama, melakukan hal-hal baik karena kasih. Tetapi di dalam Wahyu kita melihat bahwasanya orang-orang Efesus tidak lagi melakukan hal-hal baik karena dasar kasih. Ada di antara mereka yang melakukan kebaikan hanya karena kebiasaan, hanya karena keinginan ego mereka untuk dilihat baik. Ada juga yang mereka melakukan kebaikan hanya untuk kewajiban mereka. Mereka diwajibkan untuk berbuat baik, maka mereka berbuat baik. Mereka memiliki kebiasaan berbuat baik, maka mereka berbuat baik. Itulah yang menjadi perhatian khusus oleh Allah bagi orang-orang Efesus. Demikian pula Bapak Ibu bagi setiap kita. Seperti halnya makan nasi tadi, sejak kecil memang kita sudah dikenalkan untuk makan nasi. Tetapi sudah selayaknya kita menimbang-nimbang, apakah kita makan nasi karena butuh, atau kita makan nasi karena ego semata. Karena sejauh saya memahami, salah satu makanan pokok yang paling membuat kecanduan adalah nasi putih. Dibanding nasi merah, nasi coklat, atau nasi yang lain, nasi putih menjadi jenis nasi yang sangat menggiurkan, jenis nasi yang sangat diminati dan terkadang membuat kita terasa candu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita belajar pula dari nasi tadi dan dari orang-orang Efesus. Apakah selama ini kita makan nasi hanya karena keterpaksaan, kewajiban, rutinitas? Demikian pula ketika kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, kita berbuat baik, apakah atas dasar kasih atau hanya ego kita semata? Ego di mana kita hanya melakukannya hanya sebatas kewajiban, atau hanya sebatas kita merasa tertekan, diminta oleh orang lain untuk berbuat baik, maka kita berbuat baik, ataukah itu hanya rutinitas semata? Mari Bapak Ibu mulai saat ini kita merenungi kembali apa dasar kita berbuat baik terhadap sesama. Apa alasan kita berbuat baik, alasan kita mengasihi sesama kita? Apakah alasan itu benar-benar datang dari Allah yang mana memberikan cinta kasihnya kepada kita dan kita menghidupi cinta kasih itu? Ataukah itu hanya ego kita semata?
Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami menyadari Tuhan kerap kali kami melakukan hal-hal baik hanya karena kewajiban, melakukan hal-hal baik hanya karena kebiasaan, atau melakukan hal-hal baik hanya karena tekanan dari luar. Ampuni kami ya Tuhan atas kelalaian kami. Dan bimbinglah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sertai setiap kami agar kami boleh melakukan hal-hal baik. Kami boleh mengasihi sesama kami atas dasar kasih yang telah Kau curahkan kepada setiap kami, bukan atas ego kami semata Tuhan. Inilah kami, sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam aktivitas kami Tuhan. Sertai, berkati dan bimbing kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan cinta kasih-Mu, dan mendasarkan kasih-Mu sebagai dasar dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.